Oke, selamat malam pemirsa Jurnal TV dan Camar TV kembali hadir malam hari ini untuk menghibur para pemirsa di rumah. Gitu. Bersama saya Kang Alexis dan saya Nofrinda alias Nonop kembali hadir menemani kalian semua di sini bersama bintang tamu kita. Nah, betul. Jadi di rumah ini kan pasti penasaran, kok ada 3 ya? Asik nih, ada 3, biasanya kan cuma berdua. Iya, betul. Jadi tapi jangan ada yang ini ya, jangan ada yang dusta di antara kita. Enggak, kan udah bertiga. Oh, udah bertiga. Oke lah pemirsa di rumah, pada malam hari ini kita ada kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya Pak. Sama-sama. Dari Alexis. Saya selaku produser TikTok mengucapkan selamat datang di studio Jurnal TV. Terima kasih. Tentunya di acara TikTok. Oke lah pemirsa, supaya pemirsa di rumah tidak penasaran itu siapa. Gitu ya kan? Siapa nih? Ada wajah baru nih. Betul. Kita. Oke lah Bang, kita langsung perkenalkan aja gitu ya. Di sesi pertama ini, segmen 1 ini kita akan perkenalkan diri dulu itu supaya pemirsa di rumah tidak penasaran gitu. Oke, silakan Bang. Ya, oke. Terima kasih Mas Alexis dan Mbak Nonop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, malam hari ini saya ditemani oleh Mas yang ganteng dan Mbak yang cantik. Dan luar biasa sudah menemani kita malam hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Alexis dan Mbak Nonop tadi, betul, saya pertama kali hadir di sini mendapat kehormatan yang luar biasa, bisa menyapa para pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada. Dan saya kira tidak perlu berpanjang lebar, saya langsung saja memperkenalkan, saya Ihsan MZ. Saya mewakili pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini jabatan saya sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi. Nah, nanti mungkin Mas Alexis dan Mbak Nonop ini penasaran ini apa sih ini ya? Nanti saya kira inilah gunanya kita bincang-bincang malam hari ini, kita kenal lebih jauh tentang apa sih kiprah atau gerakan Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah khususnya ya. Dan nanti saya kira kita akan banyak berbicara tentang itu. Mungkin gitu, Mas. Oke, siap. Oke, kita malam hari ada tamu kehormatan ya, gitu ya, Nop ya. Kira-kira ini asalnya dari mana ini, Bang? Oh iya, tadi saya lupa. Ya. Oke. Emang lewatkan ya. Sama iya. Apakah statusnya udah? Oh itu. Udah ada yang punya. Oh gitu, iya, siap. Baik, jadi asal saya asli ini Mas, asli orang timur saya Mas. Oke. Saya aslinya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, Daeng ini. Dede. Agak kareba. Dede. Gimana ini, Pu? Oh, bisa juga logat Makassar ini. Saya asli sana, kemudian pertama kali menginjak Palangkaraya tahun 2016. Baru ya. Ya. Lumayan 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Ya, bisa dikatakan masih baru sebetulnya gitu ya. Baru-baru banget tapi ya. Dan saya awal kesini memang karena tugas ya Mas ya. Oke. Jadi saya sehari-hari menjadi dosen di Yayan Palangkaraya, dan itu juga yang menjadi alasan kenapa saya ya tanda petik hijrah ke Palangkaraya. Kemudian untuk status ya alhamdulillah sudah baru punya 1 istri ya. Oke. Tapi nggak ada niat untuk nambah gitu. Khawatirnya istri lagi nonton juga di rumah gitu ya. Saya lihat ya. Mohon maaf. Dan alhamdulillah sudah punya 1 anak juga. Alhamdulillah. Oke. Jadi buat pemirsa di rumah yang pada khususnya para kaum hawa tentunya yang masih single gitu ya kan. Mohon maaf, dia sudah yang Tolong punya. undur diri. Ya. Sudah ada yang punya guys ya. Saingannya. Nanti ada yang pukul kaca TV loh. Mbak, kamu saya pantau ya. Akan pantauan. Ampun. Oke lah, langsung kita bertanya aja gitu kan. Abang ini dari mana aja sih, pergerakannya di mana aja seperti itu. Kira-kira sejauh ini Bang pergerakan dari ketua pemudaan ketua di bidang Pendidikan dan kaderisasi di Muhammadiyah. Kira-kira pergerakannya itu kayak gimana aja sih, dan sejauh ini sampai di mana aja? Ya. Jadi mungkin saya pikir untuk lebih mendekatkan ya organisasi kami, saya mungkin sedikit bercerita tentang sejarah dulu. Oke. Ya, jadi
Pemuda Muhammadiyah ini tidak lepas dari berdirinya organisasi Muhammadiyah. Saya kira kita tahu ya, ada dua organisasi massa Besar ya betul. di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, kami di Pemuda Muhammadiyah ini kalau kita baca sejarahnya ya, maka di situ kita melihat bermula dari pendirian Muhammadiyah oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Lalu setelah itu karena melihat ya semakin berkembangnya pergerakan atau dalam hal ini dakwah Islam, kemudian segmen yang ada juga kan tidak hanya orang-orang tua melulu gitu kan. Nah, maka ada yang kemudian fokus pada pembinaan pemuda dan semacamnya. Nah, cikal bakal dari situlah kemudian dipandang bahwa pemuda ini harus digarap khusus. Sehingga pada tepatnya tanggal 2 Mei tahun 1932, yang itu berarti sampai tahun ini sudah sekitar 80 tahun ya Pemuda Muhammadiyah ini eksis. Dan di usia yang sudah senior itu kita sebetulnya punya sejarah yang panjang, dan itulah yang menjadi inspirasi kami dalam melakukan pergerakan ya. Jadi di Pemuda Muhammadiyah khususnya Kalimantan Tengah, kita alhamdulillah sudah melakukan beberapa aktivitas. Misalnya untuk masa-masa sekarang ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Kemudian secara khusus yang ada dalam bidang kami, bidang pendidikan dan kaderisasi, ya kami namanya saja kader gitu ya. Kita perlu istilahnya melakukan pembinaan pendidikan terhadap kader sehingga nantinya estafeta kepemimpinan yang ada itu bisa terus berlanjut gitu ya. Nah, ini yang menjadi fokus kami. Karena sebetulnya kalau yang bisa berbicara lebih banyak adalah ketua kami, hanya saja karena berhalangan ya. Jadi saya kira diwakili dulu lah oleh saya yang memang membidangi bidang ini. Itu dia. Mas. Oke, dan diwakili oleh Daeng ya. Daeng itu apa sih itu, Bang? Daeng itu ya saya tidak begitu fasih menceritakan sejarahnya, Mas, karena saya juga bukan asli Makassar. Saya orang Sulawesi Selatan tapi dari Enrekang. Oh. Gitu. Daeng. Daeng dan Puang ini sangat melekat sekali ketika kita mendengar orang Makassar. Ya. Ya kan, Daeng. Iya Ji, seperti itulah kita akan mengulas apa ya, hanya guyon sedikit lah. Oke. Ada dua orang yang kayak reunian gitu ya. Reunian kita gitu Iya, kan. kasihan Mbak Nonop, Mas. Aduh. Iya, Kasihan saya ya, kayak kasihan ya. disconnect ini apaan ini gitu kan. Apaan sih gitu ya, ngomong apa sih Daeng gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku tetap mencoba mencerna. Oh ya kayaknya ini. Oh, iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan apa? Iya, tadi tuh saya mau nanyain dari pergerakan ini, gerakan pemuda ini, sebenarnya visi dan misinya itu apa? Kenapa ini dibentuk? Kan tadi kan dari historikalnya ini udah dibentuk sejak lama. Ya. Tapi alasan terbentuknya dan tujuannya sendiri itu apa? Ya, seperti organisasi pada umumnya, tentu kami juga di Pemuda Muhammadiyah ada visi ya, misi serta tujuan yang menjadi payung besar gerakan kami. Nah, tentunya dari situlah kemudian kami melanjutkan ya visi atau mewujudkan visi dan misi yang ada dalam organisasi kami. Hanya saja memang tentu kalau kita berbicara pada wilayah-wilayah yang ada di tanah air khususnya, tentu punya ciri khas masing-masing. Nah, jadi untuk Kalimantan Tengah ini memang saya ingat betul ya, jadi kami ini baru dilantik tahun 2019 kemarin, bulan November, dan yang menjadi fokus gerakan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah itu yang prioritas di tahun pertama ya, karena ini kan kami periodenya 4 tahun sekali ya, jadi lama ya, ya 2000 harusnya kami terhitung dari 2018, berarti nanti berakhir 2022. Nah, di tahun pertama itu fokusnya pada bidang yang saya pegang sekarang ya, yaitu bidang pendidikan dan kaderisasi, kemudian yang kedua bidang dakwah, kemudian yang ketiga itu kewirausahaan ya. Nah, jadi ada 3 itu, dan tentu nanti yang bidang-bidang yang lain juga akan ikut ya, hanya saja di tahun pertama ya. Nah,
Misalnya tadi kita sudah sebutkan ya, bidang yang saya kebetulan di situ membidangi, kami melihat bahwa potensi kader yang ada ini belum begitu tersentuh ya, sehingga itu yang menjadi fokus utama yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bidang dakwah. Nah ini tentu tidak lepas dari ya, karena tentu pemuda Muhammadiyah ini tidak bisa terlepas dari Muhammadiyah gitu ya, bahwa ini gerakan Islam. Sehingga dia juga perlu untuk terus ya bersentuhan dengan masyarakat dalam hal ini melalui dakwahnya. Kemudian yang ketiga adalah bidang kewirausahaan. Nah ini juga ya melihat yang menjadi di antara persoalan kita sebetulnya adalah masalah ekonomi kan. Nah sehingga melalui bidang kewirausahaan ini juga diharapkan dapat apa istilahnya memberikan pengaruh yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, kira-kira di dalam struktur, kalau misalkan ini kan kita ada ketuanya Bang ya di bidang pengkaderan, kaderisasi dan pendidikan, otomatis kan ada juga ketuanya. Berarti di dalam struktur itu ada berapa? Ya. Dalam strukturnya itu kan ada ketua gitu ya, pengurus inti gitu ya. Betul sekali. Ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa ini kan organisasi yang sudah cukup senior ya, sudah cukup tua, dan di antara secara struktur gitu ya, kami bermula dari struktur yang paling atas itu pimpinan pusat ya, itu berkantor di Jakarta. Kemudian ada pimpinan wilayah di mana setiap provinsi yang ada di Indonesia itu punya ya. Kemudian ada pimpinan daerah, kemudian ada pimpinan cabang. Kemudian struktur kami ya itu di wilayah lengkap ya, lengkap dari ketua, kemudian sekretaris, ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah kemudian mereka dibantu dengan wakil-wakil ketua. Nah untuk saya sebagai wakil ketua bidang pendidikan dan kaderisasi. Ada bidang-bidang yang lain yang saya tidak hafal semua ya. Ada banyak ya, dan itu saya kira mungkin kalau boleh kita katakan yang menyentuh seluruh aspek gitu ya. Karena misalnya ada saya kan tadi sudah sebut dua diantaranya kan, selain bidang saya ada juga bidang misalnya komunikasi dan informasi ya. Kemudian ada bidang hubungan luar negeri, ada bidang buruh tani dan nelayan, ada bidang lingkungan hidup. Jadi hampir ada bidang kehutanan gitu kan. Jadi gitu. Nah, nanti yang untuk sekretaris umum kan tadi ada, kemudian kalau ketuanya kan namanya Mas Priyono ya. Kemudian sekretaris umum namanya Mas Evan Bastian. Beliau juga dibantu oleh wakil sekretaris yang bidangnya sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalnya ada wakil ketua pendidikan dan kaderisasi, maka ada juga wakil sekretaris bidang pendidikan dan organisasi. Terus tadi ada bidang komunikasi dan informasi, nah nanti ada wakil sekretarisnya. Kemudian ada bendahara umum. Nah bendahara umum ini dia tidak ada istilah wakil, yang ada itu bendahara 1, bendahara 2, dan seterusnya. Nah, jadi itu gambaran struktur yang ada. Bang ya. Kita akan nanya mengenai, karena kita sedang melanda wabah virus corona gitu ya, COVID-19 ini, kira-kira pergerakan dari tanggapan, kira-kira pergerakan dari khususnya dari ketua pengkaderisasi gitu ya kan, untuk menanggapi hal demikian, apa aja yang sudah dilakukan Bang. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut Bang, kita tahan dulu gitu kan. Saya jeda pariwara, berikut ini kita akan kembali hadir untuk menjawab bagaimana sih gitu Bang ya.